Sekarang kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan yang pertama kita akan pelajari yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Kemudian yang ketiga, ini kita akan merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan. Lanjut. Nah, kalian sudah tahu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran. Di dalam ukuran tersebut, itu ada volume, massa, tinggi pada makhluk hidup yang bersifat irreversible. Irreversible itu tidak bisa kembali ke semula. Kemudian perkembangan di sini adalah proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju ke tingkat pematangan atau kedewasaan pada makhluk hidup. Contohnya, kalau ini pada manusia, contohnya mulai bertahap dari mulai bayi sampai dewasa sekarang. Ya, ini sifatnya reversible, jadi kembali ke semula. Ya, sedangkan irreversible di sini tidak bisa kembali ke semula. Ya, lanjut. Kemudian pada tumbuhan itu ada jenis-jenis perkecambahan. Ya, sebetulnya jenis-jenis perkecambahan itu ada 3 proses. Pertama proses secara fisika, kedua proses secara kimia, dan ketiga proses secara biologi. Ya. Pertumbuhan dan perkembangan ini akan diawali dengan perkecambahan. Ya. Pertama, perkecambahan secara epigeal. Secara epigeal di mana epikotil ini terdapat di bawah, di atas tanah. Sedangkan perkecambahan hipogeal ini epikotilnya di atas tanah. Ya. Nah, di sini ada jenis-jenis pertumbuhan. Jenis-jenis pertumbuhan di sini dibagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Ya, pertumbuhan primer di sini ya itu pada embrio dan kambium. Pada embrio dan kambium, ya. Yang pertama ini pertumbuhan secara primer itu pada akar, ya. Di mana di sini ada bagian-bagian akar. Yang pertama ini ada silinder pusat, ya. Ini ada silinder pusat. Kemudian ada korteks, kemudian ada epidermis, ya. Garis yang ke sini ini zona pematangan, ya. Kemudian garis yang kedua di sini ada zona pemanjangan, ya. Yang terakhir ini zona pembelahan sel, ini meristem, apikal dan primer. Apikal ini bisa terjadi pada akar, kemudian pada ujung batang, ya, pada ujung batang, di mana meristem ini terjadi pembelahan-pembelahan sel yang untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Kemudian di bawah ini ada ujung akar, namanya tudung akar, namanya kalipta. Ya, ini biasanya ditandai dengan ujungnya selalu basah, ya, di mana untuk memudahkan untuk menembus bumi. Ya, nah ini bagian-bagian dari meristemnya di sini, di mana sel-sel menggantikan sel-sel yang rusak. Ya, nah kemudian pada pertumbuhan sekunder, ya, ini bagian-bagian dari kambium, ya. Di sini ada kulit luar, ya, kulit dalam, kemudian kambium. Kambium di sini hanya terdapat pada dikotil, ya, di mana terjadi pelebaran pembuluh angkut, yaitu pembuluh flum dan xilem, ya, sehingga terjadi lingkaran tahun. Ya, lingkaran tahun ini disebabkan pelebarannya pembuluh angkut. Ya. Kemudian ada kayu keras di sini, kemudian ada jari-jari teras. Ini lingkaran tahun,
Ini salah satu contohnya kalau lihat misalnya di pohon kita potong, itu di bagian-bagiannya ada yang melingkar. Ya. Nah, kemudian pada tumbuhan, sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibagi dua lagi. Ini ada intraseluler dan interseluler. Kalau intraseluler ini gen, ya. Ini gen, ya. Kemudian kalau interseluler ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama auksin, giberelin, sitokinin, hormon etilen, dan asam arsisat, asam tromalin, dan kalin. Ya. Sedangkan faktor eksternal ini terdiri dari air, cahaya, kelembaban, nutrien, suhu, oksigen, kemudian pH. Ya, pH di sini derajat keasaman. Ya. Selanjutnya pada pertumbuhan, perkembangan pada hewan serta manusia ini ada dua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini ada dua fase, yaitu fase embrionik, di mana fase embrionik ini ada tahapannya, ya. Tahapan pertama yaitu morula, blastula, yang kedua, kemudian yang ketiga gastrula, kemudian yang empat organensis. Ya, ini pada fase embrionik. Ya. Awalnya tahap pertama ini dari morula itu awalnya dari pertemuan atau fertilisasi antara telur dan sperma menghasilkan zigot, baru terjadi pembelahan yang kedua yaitu morulasi, di mana sel itu akan membelah menjadi dua. Kemudian yang ketiga blastula menjadi 4, terjadi pembelahannya. Kemudian yang gastrulasi itu 8 pembelahan. Nah, tahap terakhir itu organisme. Ya. Nah, secara kedua ini pada fase embrionik, ini metafase itu pada hewan, ya, pada hewan, kemudian metagenesis. Nah, di sini ada secara metamorfosis, ya, di mana metamorfosis itu perubahan bentuk secara bertahap yang dialami hewan semasa hidupnya. Ya, perubahan ini dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna, ya, metamorfosis yang sempurna. Kalau yang sempurna kita contohkan pada lalat, ya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu pada kecoa, ya. Itu. Kemudian kita lanjutkan, ya, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Masa balita, ya, itu masa balita itu di bawah 5 tahun, ya. Jadi 0 sampai 5 tahun. Kemudian masa kanak-kanak itu sekitar 6 sampai 10 tahun. Masa remaja itu 11 sampai 18 tahun. Masa dewasa 19 sampai 50 tahun. Masa usia atau manula itu sekitar 50 tahun ke atas. Ya. Itu pertumbuhan pada manusia. Setelah ini, kita akan merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan pada tumbuhan. Kita akan merancang percobaan, ya. Merancang dulu percobaan, kemudian apa masalahnya, ya. Kemudian melakukan percobaan di mana ada hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara yang harus dijawab dulu sebelum kita melaksanakan percobaannya. Kemudian menganalisis data dan menarik kesimpulan serta menyusun laporan percobaan. Sampai di sini dulu, ya. Nanti kita lanjutkan ke berikutnya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.